Setelah orang itu berlalu, Rasulullah bilang kepada sahabat, "Hai para sahabat, kalau kalian ingin melihat calon penduduk neraka, itu dia orangnya. Yang tidak pernah merasakan sakit sama sekali." Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kalau Allah masih memberikan kita anugerah rasa alhamdulillah. Yang dibutuhkan hanya kesabaran. Kita tidak pernah tahu kalau apa-apa yang menimpa kita, yang mungkin kita rasakan tidak nyaman, tidak enak, atau mungkin menyakitkan, itu justru adalah satu cobaan di mana Allah ingin mengangkat derajat kita. Tinggal sabar saja modalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah, baik putra maupun putri, rahimakumullah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan perantara kesabaran dan juga sholat. Kemarin kita sampai pada satu hadis yang mengisahkan ketika ada seorang Arab datang melewati, ada orang Arab yang ditanya oleh Rasulullah, "Apakah kamu pernah merasakan sakit kepala?" "Bagaimana itu sakit kepala ya Rasulullah?" "Saya tidak pernah merasakannya sama sekali." "Apakah kamu pernah merasakan sakit panas, demam, greges?" "Bagaimana itu ya Rasulullah?" "Saya tidak pernah merasakan sakit panas, demam, atau greges sama sekali." Lantas orang itu lewat. Setelah orang itu berlalu, Rasulullah bilang kepada sahabat, "Hai para sahabat, kalau kalian ingin melihat calon penduduk neraka, itu dia orangnya. Yang tidak pernah merasakan sakit sama sekali." Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kalau Allah masih memberikan kita anugerah rasa alhamdulillah. Yang dibutuhkan hanya kesabaran. Dalam hadis riwayat lainnya Rasulullah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu an." Dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhoi. Qala, sahabat Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man mata maridon." Barang siapa mata yang mati, siapa man, maridon, mati sakit, atau karena dia sakit kemudian mati. Barang siapa yang mati dalam keadaan sakit, begitu, mata syahidan, maka dia sungguh mati dalam keadaan syahid. Orang yang mati dalam keadaan syahid, tentunya di sini kaum mukminin ya, tidak semuanya. Kaum mukminin, orang mukmin yang mati dalam keadaan sakit, maka dia itu sudah mendapatkan kedudukan mati syahid. Alhamdulillah. Wawukia, dan dijaga siapa man
fitnatal qabri, pada fitnah kubur. Orang yang mati karena sakit, mati dalam keadaan sakit, maka dia terhindar dari fitnah kubur, terhindar dari siksa-siksa kubur. Wahudia wariha alaih, wahudia dan didatangkan, wariha sama, wariha dan didatangkan alaihi pada man, birizkihi dengan rizkinya, artinya dia diberikan rizki di dalam kubur, maksudnya minal jannati, dari sorga. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi, qala, sahabat Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-huma, adapun sakit panas, syahadatun, ialah alamat atau pertanda kematian syahid. Sawaun mata minha aw lam yamut, sama saja atau baik mata mati siapa man, minha, dari sebab sakit panas itu, aw lam yamut, atau dia tidak mati. Wama, dan apa-apa, manaaka, mana'a yang tidak memberikan siapa Allah. Jadi kalau atau memberikan, mana'a maksudnya tidak memberikan. Wama, dan apa-apa, mana'a yang tidak memberikan siapa Allah ka kepada kamu, fid dunia, di dalam kehidupan dunia, illa, kecuali, layu'tika, sungguh akan memberi siapa Allah ka kepada kamu, fil akhirati, dalam kehidupan akhirat kelak. Qala ta'ala, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Innama, sesungguhnya, yuwaffa, diberikan atau ditunaikan, as-sabiruna, siapa orang-orang yang sabar, ajrahum, pada ganjaran mereka, as-sabirun, bighairi hisabin, diberikan ganjaran, bighairi hisab, dengan tidak terkira. Artinya sangat besar sekali, tidak terhitung besarnya bagi mereka yang sabar. Az-Zumar 110. Wa qala, dan Allah juga berfirman, kul, katakan Muhammad, la yusibana, tidak akan pernah menimpa pada kita, maksudnya kita tidak akan pernah tertimpa, illa, kecuali, ma, apa-apa, kataba, yang telah mencatat, yang telah menentukan, Allahu, siapa Allah, lana, bagi kita. Huwa maulana, adapun Allah, maulana, ialah pelindung kita. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah sajalah, falyatawakkalil mu'minun, hendaklah bertawakal al mu'minun, siapa orang-orang mukmin. Apapun yang menimpa pada kita, baik itu kita senang ataupun yang tidak nyaman, yang kita suka ataupun yang tidak kita suka, semuanya itu merupakan ketentuan dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu kalau apa-apa yang menimpa kita, yang mungkin kita rasakan tidak nyaman, tidak enak, atau mungkin menyakitkan, itu justru adalah satu cobaan di mana Allah ingin mengangkat derajat kita. Tinggal yang kita persiapkan secara maksimal adalah kesabaran kita. Tinggal sabar saja modalnya. Kita katakan kemarin, di kehidupan dunia namanya sabar itu tidak ada batasannya. Selama kita hidup di dunia akan terus dituntut kesabaran, kesabaran, dan kesabaran. Sampai nanti sudah waktunya masuk ke surga. Di sanalah tempat nikmat, di sanalah balasan dari Allah atas ibadah, atas kesabaran kita selama hidup di dunia. Hidup di dunia termasuk dari pekerjaan kita, saat kita belajar, termasuk juga ketika kita ada di dalam pondok. Orang yang tidak belajar pun, orang yang tidak menuntut ilmu pun tetap dibutuhkan kesabaran. Apalagi orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, orang yang menginginkan cita-cita yang tinggi, menjadi seorang hafidun atau hafidatul Quran. Ini cita-cita mulia, pasti dituntut kesabaran yang luar biasa, kesabaran terus menerus. Kalau kalian dengan cita-cita ingin menjadi seorang hafid atau hafidah, tapi maunya enak-enakan saja, tidak mau menghadapi cobaan, maka yakinlah kita bukan termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan derajat tinggi sebagai seorang hafidot atau hafidatul Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi apa yang menimpa kita itu semuanya adalah sudah ditentukan oleh Allah. Kita tinggal menjalanin saja. Kita senang harus menjalanin, tidak senang juga harus menjalanin. Kita bisa bersabar, tetap harus menjalanin. Gak sabar, ya juga tetap harus menjalanin. Jadi lebih baik tetap sabar, mengembalikan semuanya kepada Allah, selalu berlindung kepada Allah, dan selalu minta pertolongan Allah agar kita termasuk orang-orang yang sabar. Amin Allahumma amin. Wa Ali bin Umar radhiyallahu an, dan dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhai. Qala, sahabat Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jal, la yadfa'u, sungguh menjaga, sungguh membentengi. Siapa Allah? Bil muslimi salih, kepada seorang muslim yang soleh, dilindungi atau dijaga dari apa? An mi'ati ahli baitin, dari 100 ahli bait, min jironihi, dari tetangga-tetangganya itu. Melindungi dari apa? Al-bala'a, pada cobaan, pada bala, pada musibah.
Kalau ada seorang muslim yang soleh, min ahlillah, maka tetangga-tetangganya juga akan merasa aman. Karena satu orang muslim ini, maka 100 rumah tetangga-tetangganya itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa qara'a Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar membaca firman Allah, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum biba'din lafasadatil ardu. Walaula, dan jika tidak, daf'ullah, karena penjagaan Allah, an-nasa, kepada manusia, ba'dahum, kepada sebagian mereka, biba'din, dengan sebagian yang lain, lafasadatil ardu, niscaya sungguh rusaklah bumi ini. Al-Baqarah 251. Qala ta'ala, Allah berfirman, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Waja'alna, dan telah menjadikan siapa kami, minhum, dari kalangan mereka, minhum, dari mereka manusia, menjadikan apa? A'immatan, pada imam-imam atau pada pemimpin-pemimpin, yahduna, mendapatkan hidayah siapa mereka a'immah, bi amrina, dengan urusan kami, lama, ketika, sobaru, bersabar siapa a'immah. As-Sajdah 24. Fala yablughu ahadun, maka tidaklah bisa sampai, ahadun, siapa seorang pun, bisa sampai kemana? Maqamal imamati, bisa sampai ke derajat kepemimpinan, bisa sampai pada kedudukan pemimpin, begitu, illa, kecuali, ba'da mubalaghatihim, setelah sampainya mereka, fis sobri, dalam derajat kesabaran. Seorang pemimpin sejati, seorang imam sejati adalah mereka yang sudah sampai pada tahap kesabaran yang luar biasa. Artinya, seorang pemimpin itu pasti akan mendapatkan cobaan luar biasa. Cobaan yang melebihi ujian yang Allah berikan kepada orang-orang biasa. Dan ketika seorang pemimpin ini bisa melalui cobaan-cobaan itu dengan penuh kesabaran, dia tergolong sebagai orang-orang yang sabar, maka ketika itulah si pemimpin ini termasuk pemimpin yang mendapatkan hidayah langsung dari Allah, hidayah sebagai seorang pemimpin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang tinggi, jadi orang penting, cobaannya juga banyak. Seorang pejabat, jangan dikira dia enak-enakan, tidak. Ujiannya makin berat. Semakin tinggi jabatan seseorang, pasti cobaannya semakin besar. Enak kan jadi pemimpin, jadi pejabat, dia enak, tinggal merintah saja. Itu bagi kita rakyat biasa. Dia banyak pengawalnya, banyak yang membantu, tinggal nyuruh-nyuruh saja. Itu dalam pandangan kita melihat enak. Cobaan mereka lebih besar. Apa cobaannya? Mereka, para pejabat itu sangat berpeluang sekali dengan cobaan. Bisa korupsi,
bisa menyelewengkan uang, bisa menggunakan jabatannya untuk sesuatu yang tidak benar. Itu cobaan bagi mereka. Mereka sangat mudah untuk menyembunyikan uang. Mereka sangat mudah, kalau bukan yang amanah, akan nilap atau mengkorupsi uang. Betapa banyak pejabat-pejabat di seluruh dunia, termasuk juga di negara kita Indonesia. Mereka yang tidak kuat dengan cobaan, akhirnya harus berurusan dengan aparat penegak hukum, berurusan dengan KPK, berurusan dengan kejaksaan. Kenapa? Karena mereka tergoda dan tidak bisa ternyata menahan fasilitas yang ada. Godaannya berat. Kalian bisa disiplin tidak keluar pondok karena memang dibatasin. Tapi kalau sampai pintu terbuka dan gak ada yang ngurus, di luar banyak orang jualan, pintu terbuka, semuanya nggak ngurus, berat bagi kita untuk tidak keluar. Semakin besar peluang untuk melakukan sesuatu, semakin berat cobaannya. Kalau peluang itu ditutup, aman. Aman. Tapi kalau semakin dibuka, makin besar cobaannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalian bisa sholat berjemaah. Kalian bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjemaah. Karena memang disuruh, diperintahkan, ada aturan. Coba nanti ketika sudah liburan di rumah, orang tuanya sudah saking sayangnya nggak mau bangun-bangunin. Sangat berat bagi kalian yang sedang libur untuk bisa menjalankan apa-apa yang sudah terbiasa dijalankan di dalam pondok. Itu anak-anakku sekalian. Jadi seorang pemimpin juga, dia akan menjadi pemimpin yang baik dan benar, serta menjadi pemimpin yang mendapatkan hidayah ketika dia itu sudah bisa melewati cobaan-cobaan dengan penuh kesabaran. Tanpa itu mustahil seorang pemimpin akan bisa menjalankan amanah kepemimpinan. Wasabru. Nah, ini sekarang kita bahas sabar bagaimana sih? Mulai kemarin kita bicara sabar terus. Apa yang dimaksud dengan sabar di sini itu? Sabar untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Maksudnya bagaimana? Wasabru, dan adapun kesabaran, alladzi yang naksudu, bermaksud siapa kami? Hu, pada kesabaran. Maksudnya kesabaran yang kami maksud huna di sini, begitu. Laisa huwa sabrul ma'ruf indal amati. Bukanlah kesabaran sebagaimana yang diketahui kalangan awam. Bukan kesabaran pada umumnya. Bukan kesabaran dari orang yang menganggap bahwa sabar itu ada batasnya. Oh, sabar itu ada batasnya, ojo ngono kon. Sabar itu ada batasnya juga, jangan muji-muji saya kamu. Nah, itu bukan kesabaran yang diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Wadhalika, dan kesabaran yang diketahui oleh masyarakat pada umumnya itu li'anna sabrul amati, karena kesabaran kalangan awam, kesabaran orang-orang pada umumnya itu yattasimu bisu'il adab. Yattasimu itu maksudnya ditandai bisu'il adabi, dengan su'ul adab. Kesabaran
masyarakat awam pada umumnya itu yattasibu, ditandai atau identik dengan sikap yang tidak beretika, dengan sikap yang su'ul adab. Lima fihi, lima karena ma barang, fihi di dalam kesabaran pada umumnya, kesabaran orang awam itu, min muqawamatil qahri al-ilahi, ada bentuk perlawanan dari al-qahri ilahi, dari apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Artinya kesabaran orang awam itu, mereka ada sedikit perlawanan atas cobaan-cobaan yang dia terima dari Allah. Ya Allah, kok begini sih ya Allah, baru selesai dengan satu urusan kok datang lagi, kok sepertinya nggak selesai-selesai cobaan kami ini ya Allah. Berkeluh kesah. Bahkan sekarang yang lagi viral, keluh kesah ujian yang dia terima itu nggak malu-malu sampai disiarkan di medsos, menunjukkan betapa beratnya cobaan dirinya. Dia lupa kalau cobaan itu adalah dari, dia lupa kalau Allah menghendaki dia kedudukan yang tinggi. Sama dengan begini, kalian sudah kelas 3 baik SMP, SMA atau SMK, mau menghadapi ujian akhir untuk menentukan kelulusan. Dia lupa kalau dia itu sedang menghadapi ujian untuk bisa lulus sekolah. Ini apa sih guru ini, kok ujiannya kok terus-terusan, kok banyak sekali sampai 40. Bok kira-kira ya, kok sulit-sulit sekali, dan nggak mau saya. Ketika dia nggak mau menghadapi ujian untuk kelulusan, maka secara otomatis dia tidak mungkin bisa lulus. Logikanya begitu juga, nak. Allah yang memberikan ujian, Allah ingin mengangkat derajat kita. Loh, kenapa kok kita mengeluh dengan ujian yang tujuannya untuk mengangkat derajatnya? Itu sama saja dengan bahasa kita, ya Allah, saya nggak mau derajat yang tinggi, jangan uji saya, terlalu berat ujiannya. Padahal Allah sudah tegaskan, la yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan pernah membebani seorang, Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada satu jiwa pun illa wus'aha, kecuali memang si jiwa itu, orang itu mampu untuk melaksanakan cobaan itu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang mengetahui kadar kemampuan kita, Allah juga yang memberikan kadar ujian itu. Allah Maha tahu kalau ujian yang kita hadapi pasti bisa kita hadapi. Allah yang memberikan ujian, nak. Dan Allah tahu kualitas kita. Allah tegaskan, Allah tegaskan bahwa kita yang menerima ujian itu pasti bisa menghadapinya. Yang penting dengan sabar. Tidak mungkin Allah akan mengingkari janjinya. Allah sudah mengatakan, tidak mungkin seseorang diberikan ujian di atas kemampuannya. Ini sudah ketegasan dari Allah. Siap kita selalu sabar dan dalam menghadapi ujian dari Allah? Amin Allahumma. Tapi saya kan masih kecil, bos. Yang kecil cobaannya kecil, yang besar cobaannya besar. Yang miskin, cobaan miskin sudah dikadar oleh Allah. Yang kaya cobaannya lain. Semua orang itu pasti punya cobaan.
Hanya orang bodoh yang merasa tidak punya. Hanya orang bodoh yang ingin, artinya yang mengharap tidak menerima coba. Hanya siswa atau siswi kelas 3 yang bodoh saja, yang waktunya ujian tidak mau masuk ke kelas uji, yang waktunya ujian kelulusan tidak mau mengikuti. Pintar apa bodoh orang seperti ini? Nah, besok ujian kelulusan yang menentukan kelulusan kalian. Masuk kelas ya. Enggak mau. Orang berani atau bodoh seperti ini? Bodoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Fallahu ta'ala. Maka adapun Allah subhanahu wa ta'ala lam yabtali, tidaklah menguji siapa Allah ibadahu pada hamba-hamba Allah illa kecuali liyatadarra'u, agar supaya merendahkan diri siapa ibad, agar supaya menghinakan diri siapa ibad ilaihi, kepada Allah. Jadi salah satu tujuan kenapa Allah memberikan ujian kepada kita adalah agar kita semakin meyakini tentang kehinaan diri kita di hadapan Allah. Kita tiada daya, kita tiada upaya, anak-anakku sekalian. Kita ini tanpa maunah atau pertolongan Allah sejatinya tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan mau melakukan sesuatu yang berat, yang baru, bahkan untuk melaksanakan sholat saja, ketika ada panggilan sholat, hayya ala sholat, jawaban kita la haula wala quwwata. Itu satu bentuk penginsafan diri. Kalau kita loh bahkan mau sholat saja nggak bisa tanpa daya dan kekuatan yang diberikan Allah untuk kita. Jadi di sini Allah Ta'ala lam yabtali ibadahu illa liyatadarra'u ilaih wa yas'alu, dan agar supaya memohon siapa ibad kepada Allah. Memohon apa? Raf'a ma, memohon pada diangkatnya cobaan, anzala, yang telah menimpakan siapa Allah pada ma bihim, dengan mereka ibad, minal balai, dari bala atau cobaan. Jadi ketika kita menerima cobaan, kita merasa berat sekali cobaan ini. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengembalikan semuanya kepada Fas-sahabatu, maka adapun para sahabat ridwanullahi alaihim, semoga keridhaan Allah alaihim atas mereka. Kanu, ada siapa mereka para sahabat, yafrohuna, senang, bergembira siapa para sahabat, biasbabin, dengan adanya sebab-sebab, yata'awwadu, yang memohon perlindungan, annasu, siapa manusia, minha, dari sebab-sebab itu. Maksudnya gini, para sahabat itu mereka senang kalau mendapatkan sesuatu yang karena sesuatu itu biasanya orang-orang itu berlindung kepada Allah. Contohnya ketidaknyamanan, rasa sakit, tertimpa musibah, pokoknya segala sesuatu yang tidak mengenakan.
Ini semuanya adalah sebab-sebab yang biasanya orang itu kalau menerima sebab-sebab ini pasti memohon perlindungan kepada Allah. Nah, para sahabat senang mendapatkan itu semua. Lihat, para sahabat senang tertimpa cobaan, terkena musibah, dicoba rasa sakit, dicoba bangkrut, dicoba untuk segala sesuatu yang membutuhkan kesabaran untuk menghadapi. Sahabat senang. Wayah zanuna. Sebaliknya, para sahabat itu yahzanuna, mereka bersedih. Biasbabin, mereka bersedih dengan sebab-sebab yafrohu, yang gembira, annasu, siapa manusia, biha, dengan sebab-sebab itu. Para sahabat justru sebaliknya, mereka akan merasa sedih kalau menerima apa-apa yang menyebabkan umat manusia pada umumnya itu senang kalau menerimanya. Mendapatkan kesehatan terus-menerus, itu menjadi kesenangan setiap orang. Usahanya selalu untung, itu menjadi dambaan setiap orang. Hartanya terus melimpah, kehidupannya nyaman terus. Ini adalah sebab-sebab yang menjadikan manusia itu senang. Nah, sahabat kalau mendapatkan itu mereka justru bersedih. Paham maksudnya, nak ya? Orang-orang senang kalau menerima ini, para sahabat bersedih. Orang-orang bersedih kalau menerima ini, para sahabat justru senang. Nah, itu kebalikannya. Wa yahzanuna bi asbabin yafrahun nasu biha. Para sahabat susah, bersedih ketika mendapatkan sebab-sebab yang membuat orang-orang pada umumnya itu senang. Min raghadil aisy, dari kenyamanan hidup, wa ziyadatil amwali, dan bertambahnya harta, wal anfusi, juga bertambahnya keturunan, semakin banyak anaknya, cucunya, wathamarat, juga bertambahnya penghasilan dari pertanian, kebunnya semakin berlimpah buah-buah yang tumbuh. Fa'idha kharaja amun, fa'idha, maka jika kharaja, telah berlalu, amun, apa, 1 tahun, walam yusobu fihi, walam yusobu, dan tidak mendapatkan musibah siapa para sahabat, fihi, di dalam tahun itu, tidak mendapatkan musibah dengan apa? Binaksin, dengan kekurangan, kebangkrutan, atau rasa sakit, atau ketidaknyamanan, mindalika, dari waktu tersebut, hazinu, maka bersedihlah mereka. Ini seperti yang kemarin saya katakan, kalau selama setahun hidupnya nyaman, tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah merasakan kesusahan, selalu bergelimang harta, tidak pernah kekurangan, para sahabat justru sedih kalau menerima kehidupan yang nyaman-nyaman terus dalam setahun. Dalam hal ini, qala ta'ala, Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh akan menguji siapa kami, hum, kepada kalian, dan sungguh akan menimpakan bala siapa kami, hum, kepada kalian, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, dari rasa takut,
wal ju'i dan rasa lapar, wa naqsin dan kekurangan, minal amwali dari harta, bangkrut, kemiskinan, wal anfusi dan kekurangan jiwa, ada kerabatnya yang wafat, keluarganya meninggal, itu cobaan dari Allah. Watsamarat juga kurang penghasilan dari kebunnya, yakni buah-buahan, kebunnya, sawahnya, ladangnya tidak menghasilkan untung, justru rugi. Menanam tebu rugi, menanam buah-buahan gak ada hasilnya, bahkan bangkrut. Nah, ini ujian semuanya. Wabashir dan berikanlah kabar gembira. Wabashir dan berikanlah kabar gembira as-sabirina kepada orang-orang yang sabar atas ujian yang di atas itu. Siapakah orang-orang yang bersabar itu? Orang yang bersabar itu adalah alladzina idza asabathum musibah, ialah orang-orang idza ketika asobat menimpa hum kepada mereka musibatun apa satu musibah atau cobaan atau bala. Qalu mereka orang-orang yang sabar itu berkata, inna lillah sesungguhnya kami ini lillahi ialah milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi hanya kepada Allah raji'un kembali. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi innalillah wa inna ilaihi raji'un sejatinya tidak hanya terungkap ketika kita mendengar ada yang mati. Ketika kita sakit gak sembuh-sembuh, kita bisa juga bilang begitu. Kita bilang dan meyakinkan diri kita bahwa badan ini milik Allah, jiwa ini milik Allah. Jadi kalau Allah menghendaki sakit, ya sudah, nggak apa-apa. Karena yang memiliki jiwa ini adalah Allah. Allah menimpakan sakit, kita tinggal menjalanin dan kita tinggal menjadi berusaha untuk sabar. Begitu maksudnya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangankan badan kita, jangankan harta kita, jangankan mobil kita, rumah kita, keluarga kita, bahkan diri kita, jiwa kita, nafas kita, semuanya adalah milik, dan semuanya itu akan kembali kepada. Itulah ciri-ciri orang yang sabar. Alhamdulillah. Ulaika adapun mereka orang yang sabar itu, alaihim atas mereka, sholawatun adalah rahmat atau ampunan atau sholawat mir rabbihim dari Tuhan mereka, warahmatun dan kasih sayang Tuhan kepada mereka. Ulaika dan adapun mereka orang yang bisa sabar atas segala cobaan, humul muhtadun ialah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim.
Anak-anakku sekalian, segenap santri, baik putra ataupun putri Pondok Al Munawariyah rahimakumullah. Sudah beberapa hari ini kita mempelajari, menelaah, kemudian berusaha untuk memahami bahwa hakikat ujian itu pasti akan selalu ada, kapan dan di mana saja. Kita tinggal butuh dan harus berusaha keras untuk bisa sabar. Raihlah ujian, raihlah cita-cita. Apapun yang kalian cita-citakan, berusahalah semaksimal mungkin. Dan ingat, pasti ada coba, tinggal sabar. Yakinkan diri kalian, saya pasti bisa menghadapi cobaan ini. Karena kalau kalian lari dari cobaan, maka cobaan yang lain akan datang. Tidak pernah akan bisa terhindar dari cobaan sebelum kita masuk ke surga. Sebelum masuk ke surga, yakinlah. Inilah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.